sama apa namanya? Ini nih loh sama koinnya. Berarti wudhu kamu selama ini gak sah. Begitu. Ucap belum mandi sudah, alhamdulillah. Kalau pakai make up wudhunya sah atau tidak tergantung bahan make upnya. Gak semua make up itu menghalangi wudhu, tapi kebanyakan make up itu menghalangi wudhu sejauh saya tahu. Menggunakan cara yang saya sebutkan tadi, silakan make up yang kamu pakai sekarang itu kamu kelekin pakai koin atau apa gitu. Kamu gini ini. Kalau misal di koinnya itu ada sisa-sisa make up, kayak keikut gitu make upnya di sini, berarti wudhunya gak sah kalau kamu pakai make up. Gitu. Kalau puasa tuh boleh keramas siang-siang gak, Jen? Boleh-boleh aja, gak ada masalah. Asalkan jangan nyelam ya. Jadi yang dihukumi makruh, bahkan ada juga yang menghukumi haram dengan kadar syarat tertentu adalah ketika terjadi proses inrimas, menyelam, kamu nyelam ke air serpiur gitu, itu tuh yang ada masalah. Tapi kalau misal kamu cuma mandi doang, asalkan tidak mubalaghah, dalam artian nggak lebay mandinya, kayak pas bersihin kuping misalnya, kamu gituin ya gak bisa, jangan. Atau ketika kamu kumur-kumur ya di bulan puasa terus kamu mubalaghah, berlebihan banget gitu. Ketika terada mubalaghah, ketika kamu kumur-kumur dalam keadaan berlebihan, terus ada yang ketelan, itu tuh bisa makan puasa karena kamu udah berlebihan, sengaja maupun tidak disengaja. Ketika mubalaghah ya ingat, ketika terjadi mubalaghah alias berlebih-lebihan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas tarawih ngelihat ada orang pakai softland, sholatnya sah gak? Sah saja, gak masalah. Softland itu tidak menghalangi kamu kalau wudhu, mata kamu tuh gak usah kamu gini masukin air sini, gak usah, cukup sewajarnya aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kamu begini tuh kan posisinya sakit banget. Ada juga kemarin yang nanya gitu, Husen, kalau semisal aku mandi besar katanya, kalau semisal aku mandi besar kan harus dibersihin ya, itu bagian dalam telinga gimana, harus aku masukin air ke dalam? Aku yang dengarnya sambil, lah enggak lah, Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar daripada kemampuan hambanya. Jadi kalau semisal kita cukup bagian di sininya doang, bagian yang terlihat doang, gak usah sampai yang ke dalam-dalam. Kalau wudhu terus air wudhunya dilap pakai kain boleh gak? Bolehnya sih boleh, tidak membatalkan wudhu. Cuman anjuran para ulama adalah tetap membiarkan air yang ada ketika kita berwudhu itu dibiarkan aja. Itu anjuran para ulama. Sebab tetesan-tetesan yang jatuh daripada itu adalah sebagai pelebur dosa. Begitu. Kalau sikat gigi siang hari membatalkan puasa apa enggak? Jadi sikat gigi itu sebenarnya semua ulama alhamdulillah saya tidak pernah mendengar satupun pembahasan ulama yang bilang bahwa sikat gigi itu membatalkan puasa. Yang diikhtilaf, yang terjadi perbedaan antara para ulama adalah ini dihukum makruh atau tidak. Begitu. Kalau doa pakai Al-Quran tapi dhamirnya diganti boleh gak? Kalau kamu niatnya pakai Al-Quran, kamu niat di situ tuh niat baca Al-Qurannya, kamu niat baca ayatnya emang niat buat baca Al-Quran, haram kamu buat ganti-ganti dhamir. Gak boleh sama sekali. Untuk mengganti satu huruf di dalam Al-Quran itu gak boleh, sekalipun niat kamu baik, gak boleh. Tapi kalau semisal ayat-ayat di dalam Al-Quran
Kamu gak niat buat baca Al-Quran, kamu niatin doa kek, kamu niatin ini sebagai zikir kek, kamu niatkan itu sebagai muhadatsah, sebagai bahan bicara kek, kamu ubah-ubah dhamirnya, kamu modifikasi, itu boleh. Tapi ingat, kalau misal kamu niat baca Quran terus kamu ubah-ubah, gak boleh. Oh iya, pakai software pas masuk, bukannya udah aku bahas barusan ya. Guru lawan jenis mahram kita, bukan. Aku masalah software bukannya bahas, belum selesai 1 menit 2 menit ya. Aku tidak peduli tentang harga diriku, yang ku tahu adalah suamiku. Masya Allah, tabarakallah. Bang Wajdi, antum ini udah laki masih ngaduin saya, astagfirullahaladzim. Kalau sholat pakai Sayyidina agak, it's your choice. Itu kayak pilihan kamu sendiri aja. Begitu. Ada ulama yang menganjurkan lebih baik kita pakai Sayyidina, ada juga ulama yang menganjurkan kita pakai Sayyidina di luar sholat. Begitu pula di dalam sholat, ada ulama yang menganjurkan kita tidak pakai Sayyidina, ada juga ulama yang masih menganjurkan kita pakai Sayyidina ketika sholat sebagai bentuk pemuliaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kalau gak salah, termasuk di antara ulama yang menganjurkan kita untuk membaca Sayyidina ketika sholat, termasuk ketika sholat, adalah Imam Ramli rahmatullah ta'ala. Ucen ngidolain orang kafir beda agama, gak apa-apa kan? Almar'u ma'an ahabba, seseorang akan dibersamakan dengan sesiapapun yang dia cintai. Semisal kamu mencintai orang-orang yang kamu anggap begitu-begitu, ya anggap aja. Terus dibahas oleh ulama tafsir daripada hadis tersebut itu apa? Almar'u ma'an ahabba, seseorang akan dibersamakan dengan sesiapapun yang dia cintai. Kamu akan dibangkitkan bersama dia. Di akhirat kamu akan dibersamakan juga dengan dia. Bahkan bisa-bisa kamu akan diseret ke dalam satu tempat yang sama dengan dia, padahal sebelumnya kamu gak akan keseret ke situ. Begitu. Jadi hati-hati ketika kalian mengidolakan seseorang. Kagum, perasaan kagum itu wajar. Ingat, perasaan kagum, kamu mungkin ngelihat seseorang dari negara lain, atau anggap aja opa-opa maupun orang India atau apa, yang mungkin kamu kagum sama wajahnya, itu wajar. Memang Allah SWT memberikan sifat kita kayak perasaan kagum itu wajar. Tapi ingat, ketika kagum itu sudah merembet ke hal-hal yang lebih jauh, itu yang akan menjadi permasalahan. Gitu. Tapi ingat, kebanyakan ketika saya sampaikan, ini udah pengalaman saya banget, ketika saya sampaikan perasaan kagum itu wajar, itu dijadiin sebagai dalil sama teman-teman sekalian yang begitu-begitu. Ingat, kagum yang saya sampaikan itu cuma sebatas, oh keren banget, oh ganteng banget, udah sebatas itu doang, bukan malah dilanjutin. Itu yang jadi permasalahan. Jangan dijadiin dalil kata-kata saya tadi. Hukum menikah sama sepupu sah-sah aja, boleh-boleh aja, gak masalah. Cuma dianjurnya sama ulama itu menganjurkan al qarabatul ba'idah, kalau gak salah gitu bahasanya. Saudara jauh, kalau bisa tuh diambil yang saudara atau yang kerabat tapi jauh, mungkin 3 pupu 4 pupu, yang begitulah. Sikap produktif menurut Kak Ucan itu seperti apa? Coba. Lihat. Oh, baik. Oke. Kalau untuk aku selalu membedakan masalah produktivitas. Mana yang produktif, mana yang banyak kerja. Banyak yang, gimana cara ngomongnya sih? Kerja banyak sama produktif itu beda. Kerja banyak itu kamu cukup semua hal kamu lakuin, tapi hasilnya dikit.
Tapi ketika produktif, ketika kamu ngomongin produktif, mau kamu kerja banyak, mau kamu kerja dikit, tapi hasil yang kamu dapatkan itu banyak, itu yang aku anggap lebih produktif. Kamu kerja dikit, ya, kamu gak banyak gerak, kamu gak banyak ini, tapi hasil yang kamu dapat daripada yang kamu lakuin itu produktif, the real produktif. Kayaknya udahan dulu ya. Disuruh-suruh sama kakak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum.